adik-adik, apa kabar kita hari ini? Hari ini kita kembali beribadah bersama lewat GKP Distrik 1. Kita masih beribadah di rumah ya adik-adik. Adik-adik, kita ditemani kakak-kakak dan abang-abang kita. Halo adik-adik. Adik-adik yang manis. Kalau kakak sapa, apa kabar? Diikuti abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Apa kabar adik-adik? Sehat, kuat, ceria. Ayo semua ya, diikuti abang-abang dan kakaknya ya. Semua harus bersukacita. Apa kabar adik-adik? Sehat, kuat, ceria. Oke, adik-adik yang ada di rumah, semua sudah ceria kan? Semua sudah bergembira kan? Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Ayo, persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya. Jangan ada yang bersedih. Maka hari ini kita mau memulai ibadah kita, ibadah online dari GKP Distrik 1. Adik-adik, kita sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kita karena kita beribadah di rumah toh. Kita belajar di rumah. Kita mau sapa teman-teman kita, mau bertanya kabar mereka dengan lagu pujian kita. Apa kabar? Semua bersukacita ya adik-adik. Jangan ada yang malas-malas. Semua ayo bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita. Apa kabar? Putar-putar, cari yang lain. Ayo semua semangat sekali lagi kita angkat lagu pujian. Apa kabar? Mari bergembira, berputar. Kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Kita kembali angkat lagu pujian kita. Halo, halo, hello, hello. Apa kabarmu? Kita pasti rindu teman-teman kita kan adik-adik. Ayo kita tanya apa kabar mereka. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya senang. Sekali lagi ya adik-adik, kita angkat lagu pujian kita. Semua sukacita yuk. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Oh lala. Apa kabarmu semuanya? Ada Yesus, jangan kabur. Besertamu. Oke adik-adik semua pasti sudah sukacita kan? Belum ada yang capek kan? Mari kita kembali angkat lagu pujian kita ya adik-adik. Lagu yang biasa kita dengarkan semua pasti tahu. Cuip, cuip. Tepuk tangan ayo.
Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu, ibadah online di pagi hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu di dalam ibadah kami ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang Tuhan cintai, kita telah memulai ibadah kita. Adik-adik, kita percayakan bahwa tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita. Amin adik-adik? Pasti ya, tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Maka dengan sukacita, kembali kita angkat lagu pujian kita, tiada berkesudahan. Ayo semuanya adik-adik, jangan ada yang malas-malas ya. Semua kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, kan semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan, katakan bahwa Tuhan yang kita percaya itu benar-benar Tuhan Yesus yang baik. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berubah di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, pasti kita percaya, semua kita pasti mengakui bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin kan? Semua pasti bersuka cita kan adik-adik yang ada di rumah? Adik-adik yang Tuhan cintai, kita mau membacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada Minggu 17 Mei 2020 ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b. Semua yuk adik-adik berkata Yohanes 20 ayat 29b. Semua yuk dua ya. Yohanes 20 ayat 29b. Wih, pintar-pintar ya adik-adik yang ada di rumah. Mau tahu isinya? Ayo buka Alkitabnya. Boleh dibantu abang atau
atau kakak ya. Dibuka Alkitabnya ya. Yohanes 20 ayat 29b. Isinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah isi daripada Yohanes 20 ayat 29b. Ayo adik-adik, semua kita katakan Yohanes 20 ayat 29b. Ini yang menjadi ayat hafalan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, itulah ayat hafalan kita hari ini. Dihafal ya adik-adik. Jangan hanya main handphone ya. Alkitabnya juga harus dibaca walau beribadah di rumah. Oke adik-adik yang Tuhan cintai, kita telah mendengarkan ayat hafalan kita pada hari ini. Maka kita punya komitmen. Lewat ayat hafalan kita berkata, Yesus itu adalah kekasih jiwaku. Amin kan adik-adik? Maka ayo bangkit berdiri kembali. Semua kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya pada Karena apa? karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari Dan sampai tenggelamnya dan loh. sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mari katakan dengan kendang. Puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ayo adik-adik semuanya yuk, ikuti gerakan kakak-kakak dan abang-abang kita ya. Kembali kita angkat lagu pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. semua yuk dengan kendang. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik semuanya kita sudah bergembira. Ada lagi lagu pujian kita pada saat ini. Mungkin ada yang belum tahu, boleh kita belajar bersama. Adik-adik yang ada di rumah, benar, kita adalah anak zaman sekarang. Walaupun kita anak zaman sekarang, tapi kita tidak serupa dengan apa kakak-kakak? Iya, kita tidak serupa dengan dunia. Walau aku anak zaman sekarang, tapi aku anak Tuhan yang tidak serupa dengan dunia. Ayo adik-adik kita angkat lagu pujian kita. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Semuanya senang ya? Semuanya ikuti ya? Asik, asik, asik.
pelajari dengan guru-guru sekolah minggu ya. Maka ini komitmen kita. Tanganku, kakiku, mulutku, dan hatiku semuanya bersaksi untuk Tuhan. Adik-adik yang Tuhan cintai, adik-adik yang ada di rumah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan ada yang bosan mendengarkan firman Tuhan. Semua kita harus bergembira. Mari adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayo adik-adik, semua duduk yang manis yuk. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Apa kabar kakak? Selamat pagi buat adik semua yang ada di rumah. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah menyerahkan diri kami lewat pujian, lewat doa kami, dan saat ini kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, nyatakan kuasa-Mu bekerja kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita baca firman Tuhan buat kita hari ini. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita dengarkan kakak yang baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada Rasul Paulus. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi
percaya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita melihat dari cerita sekolah minggu sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Apa itu saksi? Ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari yang mati, coba dia bangkit, dia menyatakan segala kuasanya. Tentunya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di rumah, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi. Dan saksi itu benar melihat sesuatu kejadian. Dan yang dilihatnya itu, dia akan beritakan. Dia akan saksikan. Dia akan tunjukkan di dalam kehidupannya. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan saat ini buat kita menyatakan kebangkitan Yesus Kristus. Banyak sekali yang sudah melihat, yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit dari yang mati. Yang melihat dia bangkit itu bukan hanya halayak ramai pada saat itu, tapi juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, juga adik-adik yang ada di mana anak sekolah minggu GKPS. Ada yang bernama Kepas, seperti yang disebutkan tadi di dalam ayat 5. Coba dilihat adik-adik, ayat 5 tadi loh, ayat 5 di sana dikatakan bahwasanya ada yang melihat Tuhan Yesus itu bangkit dari yang mati, Kepas dan murid-muridnya. Coba dibuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, ayo. Ayat 5 ya. Ya, mari kita minta tolong kepada adik kita, teman kita yang ada di sini. Dibaca ayat 5. Yang kuat Nang ya. Ayo Nang, baca ayat 5 Nang. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Itu dia. Ternyata kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan kepada seseorang saja, tapi juga kepada Kefas, juga kepada murid-muridnya. Saudara yang terkasih, bukan juga kepada murid-murid saja. Ada orang banyak yang ramai sekali juga melihat bagaimana Yesus itu bangkit dari yang mati. Coba dilihat adik-adik ayat 6. Ada loh disebutkan berapa orang yang melihat sekaligus. Ya, ada disebutkan di sana. Banyak sekali yang melihat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Coba, sudah dapat ayat 6-nya? Pasal 15 ayat 6. Coba ada abang di sini, ada teman kita di sini. Kita undang dulu dibaca ayat 6a. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Wow, adik-adik sekalian, luar biasa. 500 orang sekaligus melihat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 500 orang sekaligus. Bagaimana kita? Dapatkah kita juga menyaksikan bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu bangkit? Bagaimana? Dan Tuhan Yesus Kristus itu bangkit di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan telah menceritakan kepada kita. Dan kita menjadi percaya. Maka yuk kita sekarang sama-sama mengatakan, aku saksi Kristus. Ayo adik-adik sekolah minggu, 2 ya.
Aku saksi Kristus. Sekali lagi yang semangat, 2 ya. Aku saksi Kristus. Ada yang mau bertanya tentang saksi Kristus? Coba adik sekolah minggu. Kak, bagaimana kita percaya Yesus itu bangkit karena kita tidak pernah melihatnya? Oh, begitu juga ya adik sekolah minggu. Bagaimana kakak-kakak dan juga adik sekolah minggu yang ada di rumah dan juga Bapak Inang yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu, kita bisa menjadi saksi Kristus. Tadi kita dengar, kita bersaksi, kita melihat Yesus itu bangkit. Dan kita berpujian, ikut tangan kita memuji Tuhan, ikut mata kita memuji Tuhan, ikut kaki kita, bahkan mulut kita memuji Tuhan. Itulah kita menjadi saksi Kristus. Dan juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita juga saksi Kristus, kita berpujian kepada Tuhan. Kita mampu, bagaimana luar biasanya Tuhan menyertai kita, walaupun kita tidak dapat sekolah, walaupun kita tidak dapat sekolah minggu, bergabung di gereja, dan bagaimana kita juga ada berkumpul bermain di halaman rumah, bahkan jalan-jalan, belanja, ke mall, kemana saja, tapi dengan kita mampu bersekutu mendengarkan firman Tuhan, kita ada berpujian kepada Tuhan. Di situ adik-adik sekolah minggu, kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi Kristus. Kalau seperti itu, iman kita, hati kita telah diisi oleh firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Artinya, firman Tuhan telah dinyatakan kepada kita sehingga kita percaya. Mari kita katakan dalam diri kita, aku saksi Kristus. Hatiku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku saksi Kristus. Adik-adik, kalau kita sudah tahu dan kita sudah kenal dan kita juga mau, bahasanya percaya itu adalah pekerjaan Tuhan dan kita menyatakannya dalam kehidupan kita. Ada yang mau ditanya adik-adik? Bagaimana caranya kami menjadi saksi Kristus? Percaya dan saksi Kristus. Coba lewat pujian, ada lagu yang sering kita dengar. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Sekali lagi adik-adik, hanya refrennya saja. Percaya. Sekali lagi adik sekolah minggu. Menjadi jawaban dari pertanyaan anak sekolah minggu tadi. Kita dapat percaya, kita dapat bermain, kita sanggup menjalani hidup ini karena kita percaya. Di dalam kepercayaan kita itu, kita mampu juga menyatakan kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita sekarang tentang kasih. Dengan hidup di dalam kasih, kita sudah menjadi saksi. Kita sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi kita. Yesus Kristus
menyatakan cinta kasihnya kepada kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengasihi Tuhan. Kita mengasihi teman. Dan kita mengasihi orang tua, membantu orang tua, mengerjakan PR di rumah, melakukan apa yang sudah disuruh oleh orang tua. Itulah kasih yang bersumber dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah hidup di dalam kasih, kasih yang bersumber dari Tuhan, berarti kita sudah menjadi saksi Kristus. Mari adik-adik, kita katakan sekali lagi. Aku percaya kepada Yesus, aku mau menjadi saksinya. Sekali lagi, 2, 3. Aku percaya kepada Yesus, aku mau menjadi saksinya. Sekali lagi, 2, ya. Aku percaya kepada Yesus, aku mau menjadi saksinya. Selamat menjadi saksi Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada saat ini kami telah diingatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan kami menjadi saksi Kristus. Banyak sekali yang menyatakan, menyaksikan bagaimana Yesus bangkit, mengalahkan segala pergumulan, dosa-dosa, bahkan kematian. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini anak-anak sekolah minggu percaya bahwasanya Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Kami percaya, kami mau juga menjadi saksi Kristus. Kapan dan di mana saja. Ajari kami Tuhan menjadi anak yang baik. Baik kepada orang tua, baik kepada Tuhan, dan baik kepada sesama. Oleh karena itu, kami menjalani hidup kami ini menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Hore adik-adik, kita lanjutkan acara kita dengan persembahan. Adik-adik, gimana firman Tuhannya hari ini? Menarik kan? Tema kita tadi berkata bahwa aku adalah saksi Kristus. Ya, dengan mulut, dengan tangan dan kaki kita akan menjadi saksi Dia. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo adik-adik, angkat semua persembahannya yuk. Persembahan ini adalah sebagai ucapan syukur kita buat Tuhan. Berarti kita harus memberikan yang terbaik. Semua kita mengangkat persembahan kita, dan waktu mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu ya Tuhan. Berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Mari dengan sukacita sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita ini. Semua senangkan, kumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami bawa korban pujian Ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. korban ucapan Syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Ayo adik-adik semua kita angkat kembali lagu pujian kita. Semua harus semangat. Jangan ada yang malas-malas ya. Semua harus sukacita. kami bawa korban pujian Ke rumah-Mu, oh Tuhan. juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan.
syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Adik-adik, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami, memberkati kami. Dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami dan memberikan hati pikiran kami. Biarlah kami juga menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Dan kami Tuhan berkati menjadi saksi-Mu kapan dan di mana saja. Terima kami Bapa bersama dengan doa permohonan kami. Amin, kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Seng boy dalanon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.